warahmatullahi wabarakatuh. Halo Genbiers, selamat datang di podcast Jibes Extraordinary bersama Genbi Kediri, Komisariat IAIN Kediri. Nah, podcast episode kali ini kita sangat menarik sekali ya, karena kita akan membahas mengenai kepedulian terhadap diri sendiri, atau dalam bahasa kerennya sih let's care about yourself gitu. Dengan narasumber yang sangat hebat telah hadir bersama kita dan ahli di bidangnya. Nah, langsung saja mari kita sapa bersama. Assalamualaikum Ibu Tati, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dan kabar baik, alhamdulillah. Masya Allah, saya tuh baru tahu Ibu Tati ketemu langsung tuh baru pertama ini ya, gitu. Saya lihat di foto itu, Masya Allah, cantik banget gitu. Nggak taunya ketika ketemu lebih Masya Allah, cantik banget gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga yang berbicara jauh lebih cantik ke depannya ya. Amin. Amin. Dan semuanya juga yang menonton di hari ini. Betul. Nah, narasumber kita hari ini merupakan sosok yang sangat inspiratif nih Genbiers gitu. Beliau merupakan lulusan Magister Profesi Psikologi Universitas Airlangga Surabaya dan saat ini menjabat sebagai dosen psikologi IAIN Kediri gitu. Nah, pas banget ya jadi dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, memang kali ini kan kita membahas topik tentang let's care about yourself nih ya gitu. Memang sebelum peduli kepada orang lain, tentunya memang kita wajib untuk peduli dengan diri kita sendiri nih. Hal ini sangat penting dibahas. That's why kenapa sih kita angkat topik ini, ya kan? Nah, kita perlu dan wajib peduli dengan diri kita sendiri karena hal tersebut baik. Tak hanya untuk secara fisik saja, kepeduliannya tidak hanya secara fisik saja, tapi juga untuk mental. Betul ya Bu ya. Nah, inilah yang disebut dengan self care, karena self care sendiri merupakan bentuk atau wujud dari kepedulian kita terhadap diri kita sendiri sebelum kita peduli terhadap orang lain. Memang kadang terdengar agak egois ya Bu ya, gitu. Kok diri sendiri gitu, kapan kamu bisa peduli terhadap orang lain gitu ya. Betul sekali. Nah, karena itu makanya kita akan bahas secara tuntas oleh ahlinya langsung di sini. Jadi ketika kita peduli kepada diri kita sendiri akan lebih mudah nantinya untuk membuat kita peduli terhadap orang lain gitu. Karena ada juga sebuah pepatah tuh bilang gini Bu, seseorang yang belum selesai dengan luka dalam dirinya sendiri akan susah mengobati atau memberikan perhatian kepada orang lain, begitu, kayak leres ya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya peduli dan mencintai diri sendiri. Nah, seringkali kita juga sudah mendengar nih ya gitu, self care, self love, tagline tersebut diucapkan oleh orang-orang awam. Terus sebenarnya nih Bu, self care atau self love dari sisi psikologi atau dari dunia psikologi itu sebenarnya apa sih? Gitu. Oke, kalau kita lihat dari bahasanya ya, ada self, ada care. Jadi kita memperdulikan ke diri kita sendiri. Ada self, ada love. Jadi kita mencintai diri kita sendiri. Sebetulnya di dalam kehidupan kita itu kan pasti kita sebagai makhluk sosial ya, kita ada interaksi dengan orang lain. Dan interaksi itu kalau kita sudah berusaha untuk mencintai diri kita, menerima apa adanya kita, jadi menerima diri kita dan pencipta kita, itu biasanya kalau itu terbiasa dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan, kita akan tidak terlalu kepo atau tidak terlalu tersinggung atau sensitif dengan apapun kanan kiri yang mengenai kita. Jadi lebih fokus. Jadi kalau orang itu sudah bahagia dengan dirinya sendiri, dia nggak harus nungguin dipuji orang lain. Dia nggak harus nungguin untuk dibahagiakan orang lain, karena kebahagiaan yang bisa ciptain ya kita sendiri gitu. Jadi self care adalah memperhatikan atau memperdulikan diri kita sendiri. Di dalamnya mengandung self love, bagaimana kita bisa menghargai kita punya apa, kita diciptakan sebagai apa, dan jangan lupa kita punya pencipta dan kita harus mencintai pencipta kita. Betul sekali. Jadi memang intinya tuh kita tuh harus fokus gitu ya, untuk memaknai self care sendiri itu tuh kita harus fokus nih kepada diri kita sendiri. Nah, terus seberapa penting sih Bu self care atau self love itu sendiri gitu? Penting banget ya. Jadi kita perlu bedakan dulu antara yang orang bilang katanya self love itu egoistik gitu ya. Jadi ya aku kan lagi self love gitu. Bukan begitu konsepnya begitu ya. Jadi kalau misalkan kita self love itu kita memberikan pemahaman bahwa
setiap manusia itu punya lebih dan kurang gitu kan. Jadi itu udah satu paket. Jadi nggak mungkin orang itu lebih terus sempurna, nggak ada, karena kesempurnaan itu rumusnya hanya milik Tuhan gitu ya, hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak mungkin ada orang itu sempurna. Berarti paketnya sama dengan orang itu ada sempurna, ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, self love itu lebih pada kita itu mencintai kita dengan segala kelebihannya dan dengan segala kekurangannya. Sehingga pada saat orang lain itu katakanlah mengkritik kekurangan kita, karena kita sudah menerima, oh iya memang saya nggak bisa bahasa Arab, misalkan nih saya bisanya psikologi nggak bisa bahasa Arab. Kalau saya dikritik, ya dosen psikologi Islam kok nggak bisa bahasa Arab, saya akan nggak apa-apa, saya nggak bisa bahasa Arab nggak apa-apa, tapi saya bisa membantu orang dari sisi yang lain. Nah, jadi tujuan utamanya itu tetap mencintai diri sendiri itu untuk kebermanfaatan gitu. Nah, kemudian self care tentunya lebih penting ya, karena kita nggak selalu akan melayani orang lain. Jangan lupa kita juga harus melayani diri kita sendiri. Kita boleh loh me time sejenak, kita boleh we time sejenak gitu kan, kita self healing sejenak. Jadi ketika kita kemudian jadi makhluk sosial itu, kita selesai dengan diri kita sendiri karena kita sudah cukup waktu untuk rehat dengan diri kita sendiri. Setelah kita fresh, kita boleh lagi mulai membantu orang lain. Jadi self care dan self love ini sebuah satu paket yang perlu kita regulasi, yang perlu kita atur juga supaya nggak kebablasan. Nah, yang kebablasan tuh biasanya mereka-mereka yang suka minta pengakuan bahwa biarin aku begini karena aku lagi self love. Justru itu bukan self love gitu ya. Justru diakuin diri sendiri. Justru itu sedang tampak bahwa dia sedang rapuh atau sedang membutuhkan bantuan, tapi tidak jujur dengan keadaan dirinya. Jadi seharusnya kalau kita memang lagi lemah, kita butuh orang lain, katakan saja, aku butuh bantuanmu. Nah, justru itu self love yang betul banget. Jadi memang kadang ada seseorang yang berkata egois banget sih harus self care gitu. Mungkin ada benarnya sih dia bilang seperti itu, karena kita yang kebebasan ya gitu dalam memaknai hal tersebut gitu, harus apa-apa harus sendiri gitu, apa-apa dikritik nggak mau gitu, padahal sebenarnya juga self care gitu self care gitu, padahal kritikan itu juga bisa jadi sebuah hal yang dapat membangun kita nih, masukan untuk diri kita sendiri gitu kan, memacu kita banget supaya keluar dari zona aman. Nah, gitu, terkait memacu ya Bu ya gitu. Sebenarnya gimana sih cara membangun self care atau self love itu sendiri gitu? Sebetulnya yang fondasi pertama adalah kita belajar refleksi dengan diri kita sendiri. Refleksi itu artinya begini. Saya lahir dengan wajah yang seperti ini. Saya lahir dengan kompetensi yang seperti ini. Saya berada di keluarga yang seperti ini. Artinya orang sekitar kita dan refleksi diri sendiri. Dan yang kedua, fondasi dasarnya adalah kita tidak boleh melupakan dan bahkan harus dekat dengan pencipta kita gitu ya. Jadi ketika kita hidup itu sudah diniatkan segala perilaku kita itu didasarkan dengan saya mencintai Tuhan, saya mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya berbasis niatnya seperti itu fondasi utama. Supaya ketika kita melakukan sesuatu tuh nggak karena pengen dipuji, nggak karena pengen dapat income yang lebih gitu ya. Ya boleh tujuan itu, tapi harus fondasi utamanya adalah ibadah kalau di bahasa kita gitu ya. Jadi fondasi utamanya adalah kita melaksanakan perintah Tuhan begitu. Nah, jadi kalau itu sudah jadi fondasi dasar, sekalipun kita dibully, sekalipun kita nggak akan merasa ini karena loh aku punya Tuhan kok gitu ya. Kalau aku sayang Tuhan, Tuhan pasti akan lebih sayang daripada aku, itu sudah jaminan. Jadi kalaupun kau membuli aku nggak takut mati karena dibully gitu kan. Bahkan ada lagi viral nih lagunya gitu ya, lagi viral gitu kan, yang seseorang yang habis dibully tapi karena dia berprinsip aku nggak akan mati karena dibully gitu. Aku punya Tuhan, aku punya kompetensi. Jadi lebih kuat lagi. Nah, jadi lebih kuat lagi. Jadi itu pentingnya fondasi dasarnya ya, bahwa saya diciptakan seperti ini, berarti ini sudah yang terbaik dan saya diciptakan oleh Tuhan. Tentunya saya harus mencintai Tuhan yang menciptakan saya. Itu fondasi dasarnya. Iman itu juga jadi salah satu aspek ya Bu ya. Itu kunci utama. Menjadi kunci utama. Karena memang ketika kita tahu ya emang Allah yang memberi kita seperti ini gitu ya, itu juga berarti rasa syukur kita gitu kan ya. Itu jadi fondasi utama dalam self care atau self love gitu. Tapi terkadang memang tidak bisa dipungkiri nih Bu, saya sendiri juga terkadang merasa bahwa aduh aku meskipun kadang aku emang aku sama kalau Allah dikasihnya seperti ini nih gitu, mau
dibuat apa lagi gitu kan. Tapi ketika melihat ada yang lebih dikagumi nih semua, itu ada artis itu, oh iya kok dia cantik ya, gitu. Jadi insecure sendiri. Jadi insecure ya. Nah, itu tuh gimana sih sebenarnya cara mengatasi insecure juga gitu loh? Oke, baik. Sebenarnya perasaan insecure itu tumbuh dari kita memperbandingkan kita dengan orang lain secara output, secara hasil begitu ya. Tapi kita lupa bahwa orang itu punya proses ketika dia mendapatkan hasil seperti itu. Jadi yang kita bandingin tuh cuma outputnya. Tuh kulitnya glowing banget gitu ya. Aku kok nggak bisa seperti itu, aku masih jerawatan dan sebagainya. Lupa bahwa menuju glowing itu ada treatment gitu ya. Menuju glowing itu butuh biaya dan sebagainya. Jadi kalau kamu pengen itu ya ayo gitu ya. Artinya ayo itu apa? Semangat. Kalau kamu bisa mendapatkan income tambahan atau apapun prosesnya silahkan dilakukan. Nah kadang kita itu nggak lihat prosesnya tapi langsung lihat hasilnya. Itu yang bikin langsung insecure. Padahal proses itulah yang justru mendewasakan kita. Dan niat dari berproses itulah yang justru mengeluarkan output yang yang istilahnya nggak hanya sekedar kebutuhan duniawi ya, tapi rohaninya juga dapat. Jadi ketika aku pengen glowing nih, niatmu pengen glowing tuh apa sih? Cuma pengen upload di Instagram lalu banyak yang like gitu ya, ataukah glowing itu pengagum saja, atau glowing itu kamu siapkan untuk mendapatkan suami yang soleh misalkan. Nah ya itu seperti ya, jadi niatnya sama proses itulah yang bikin kita dewasa sehingga tidak terjadi insecure. Kalau hari ini aku belum bisa se-glowing dia, aku harus melakukan apa? Kalau aku dengan kulit yang masih jerawatan ini masih bisa melakukan sesuatu yang positif, bantu temen apapun itu, berarti insya Allah nanti rezeki akan datang dan suatu saat aku akan glowing. Nah, jadi bisa, jadi insecure itu jadi menurun. Kalau hasilnya diperbandingkan terus, ya lelah di kita, ya. Jadi memang salah satu cara untuk menangani insecure itu dengan mencari kelebihan diri sendiri juga. Betul. Gitu ya. Lebih bersyukur atas kelebihan diri sendiri karena tidak semua orang juga pasti punya kelebihan yang berbeda-beda. Pertama, terus juga mungkin dari proses itu tadi juga bisa lebih di ini juga ya. Tidak hanya dipusatkan hanya untuk menjadi pusat perhatian saja. Mungkin kita bisa lebih berproses lagi. Aku mau berproses ini menuju ke sana nih. Gitu untuk seumpama nih tampil glowing tapi nggak hanya untuk cari followers aja nih tapi juga untuk ibadah, jadi plus nih, jadi kelebihannya berbeda nih dari mereka yang glowing pada umumnya gitu. Itu juga sudah jadi nilai plus yang tersendiri. Betul. Ya Bu ya. Jadi gitu. Kita kan sudah punya paket nih dari Tuhan ya, kita dibentuk seperti ini. Nah yang kita lupa adalah kita tidak memanfaatkan kelebihan kita, tapi kita terkungkung dengan kekurangan kita. Nah sehingga kita kayak protes aja sama Tuhan, tapi kita lupa bahwa kita itu punya kelebihan. Dan waktu kelebihan itu digunakan gitu ya dengan tujuan kebermanfaatan sekecil apapun, kadang-kadang yang kecil bagi kita itu besar dan bisa berarti untuk orang lain. Betul. Jadi lakukan saja sesuatu hal yang positif supaya positive vibe juga menyebar begitu. Dan jangan lupa karena kita itu diberikan ilmu untuk mengembangkan kompetensi kita, jadi jangan bosan belajar, jangan bosan untuk nambah pengetahuan gitu ya. Jangan bosan untuk berteman dengan orang-orang yang memberikan positif vibe. Jadi kita nggak kemudian ya gimana lagi, udah aku yang adanya begini. Nah itu namanya malah nggak berkembang gitu kan. Justru itu lebih cepat menuju insecure karena semakin hari dia tetap stagnan, sedangkan yang lain terus berjalan, terus berpacu. Nah, dia semakin ketinggalan. Jadi mulai saja sesuatu yang positif itu sejak dari dini, sejak sekarang, kemudian dari sesuatu yang kecil, dan jangan lupa sesuatunya harus dari hati. Betul sekali. Gitu. Lebih baik itu berani memulai ya daripada nanti telat ya. Betul sekali. Nah dari berproses ini Bu, kan pasti tidak semuanya itu selalu berjalan mulus ya. Betul, Bu ya. pasti. Gitu. Dan roda pun pasti berputar. Betul, nih. Gitu. Iya. Terus gimana nih? Apakah mungkin dari Ibu dulunya juga pernah nih, kan namanya juga roda ya Bu. Iyalah. Ya? Berputar dari atas pasti juga ada di bawah. Pastilah. Gitu. Mungkin Ibu boleh share tips gitu. Dalam keadaan terpuruk itu gimana sih cara kita menangani gitu? Saya punya inner child begitu ya. Saya punya inner child masa lalu yang
apa namanya, yang perlu saya healing juga gitu, dan udah selesai itu healingnya ya. Artinya di masa kecil saya pun punya riwayat yang nggak menyenangkan gitu. Kemudian setelah seumuran teman-teman nih waktunya cari jodoh gitu kan, saya juga melewati nggak jadi nikah gitu ya. Gimana sih rasanya, udah digadang-gadang ya, kecewa, sedih dan sebagainya. Kemudian apa namanya, dari situasi yang saya nggak jadi nikah itu, kemudian saya mengambil keputusan untuk kuliah profesi ya. Mungkin kalau saya nggak dikasih Tuhan ujian nggak jadi nikah, mungkin saya ya nggak jadi profesi gitu ya, nggak jadi nggak kuliah profesi gitu kan. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang negatif, kalau self love tadi itu oke gitu ya, bahwa Tuhan memberikan ini meskipun saya sudah usaha semaksimal mungkin, berarti Tuhan sayang dengan saya dan akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi dari pilihan yang tampaknya baik untuk kita di saat itu. Jadi ketika saya kemudian kuliah profesi, saya mendapatkan banyak teman, saya kemudian juga pada akhirnya juga dipertemukan dengan jodoh, berkeluarga, dan bagi saya oh memang ini ya rahasia Tuhan ya. Mungkin kalau saya menikah di saat itu saya juga nggak tahu gitu kan, nggak tahu ceritanya seperti apa gitu kan. Artinya apapun itu selagi niat kita usahakan untuk berpositif thinking dan positive feeling begitu ya, insya Allah segalanya jalurnya itu akan kembali. Nah kalau kita berasa tidak nyaman, tidak enak, stres dan sebagainya, itu silahkan disalurkan. Biasanya saya pakai singkatan ARM gitu ya. Jadi ARM itu yang pertama, akui dulu perasaan yang nggak nyaman tadi. Jadi kalau diputus pacar sedih nggak? Sedih lah, siapa yang nggak sedih gitu ya. Apalagi digadang-gadang udah mau nikah gitu kan, dengan seseorang yang saya cintai di saat itu gitu kan. Nah jadi siapa yang nggak sedih? Nangis nggak? Nangis lah gitu kan. Butuh orang lain nggak? Butuh. Butuh teman perempuan tuh dipeluk nggak? Butuh. Butuh peluk mama papa nggak? Butuh. Dan itu akui aja. Kita boleh minta sama orang lain untuk membantu rilis emosi kita gitu kan. Yang kedua, riliskan emosi. Nah meriliskan emosi itu macam-macam. Ada yang saya banyak-banyak apa namanya, relaksasi. Saya banyak-banyak baca-baca, waktu itu baca-baca buku yang motivasinya adalah kembali untuk move on begitu ya. Saya betul-betul main ke Gramedia, betul. Saya betul-betul membaca dan saya merasa bahwa apa ya, ini Tuhan rahasianya, apa rencana Tuhan untuk saya apa ya, sambil nangis-nangis itu adalah releasing emosi. Dan setelah itu M-nya adalah meminta sama Tuhan untuk apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kebahagiaan apa yang ingin kita dapat lagi. Jadi silahkan berdoa apa ya, berdoa keinginan teman-teman ya. Ya Allah datangkan jodoh, karena di saat itu usia saya udah sekitar 26. Saya mau mikir ya, duh cari di mana lagi nih gua gitu kan. Jadi ya itulah, itu hal yang pernah saya alami dan itu sudah terlewati. Yakinilah bagi teman-teman yang saat ini sedang melewati sesuatu yang nggak nyaman, yakinilah itu bakalan berlalu gitu ya. Tentunya caranya yang tadi ya, kalau kita dekat sama Tuhan harus melihat dari sisi positif saja gitu, tidak hanya terpaku pada sesuatu hal yang negatif gitu. Karena kalau kita hanya terpaku pada hal negatif overthinking ya, nanti iya overthinking, betul sekali. Karena mungkin sekarang teman-teman yang milenial nih ya, ini sering kali kan ya, setiap malam tuh aduh harus begadang, tiba-tiba harus overthinking, nangis-nangis lagi, besoknya capek dan akhirnya apa? Segala hal jadi tertunda. Betul. Padahal sebenarnya kita juga bisa memaknai hal tersebut tuh dengan rasa sakit hati itu dimaknai secara positif. Oh iya, mungkin Allah bakal kasih skenario yang lebih baik lagi nih gitu. Ya. Mungkin ada jalan yang lebih baik lagi nih, seperti tadi yang Ibu katakan juga dari pengalaman beliau, kalau saya tidak jadi gagal nikah ya saya tidak akan meneruskan pendidikan sejauh ini gitu. Akhirnya apa yang didapatkan sekarang? Profesi yang lebih enak gitu, calon suami ya, dapat udah punya anak dua ya, bukan calon suami gitu, dapat jodoh gitu. Nggak hanya bisa meneruskan pendidikannya lebih tinggi lagi, tapi juga dapat jodoh gitu. Jadi memang mau lihat dari sisi positif itu perlu agar kita dapat kebahagiaan. Nah, sebenarnya kebahagiaan menurut Ibu sendiri itu apa? Kebahagiaan itu menurut saya adalah karena ukuran kebahagiaan kan beda-beda ya. Jadi kalau saya sebagai wanita, sebagai seorang istri, ya kebahagiaan itu menurut saya ketika anak-anak menyayangi saya dan suami saya juga menyayangi saya. Bagi saya itu cukup, karena keluarga ini
keluarga kecil ini bagi saya adalah jalan saya mencari pahala, jalan saya untuk meningkatkan investasi akhirat saya gitu dari anak-anak saya dan suami saya. Jadi ketika keluarga kecil saya menerima saya dengan apa adanya, dengan bahagia juga, maka itulah kebahagiaan menurut saya. Namun sekali lagi bagi yang masih jomblo tentunya kebahagiaannya ukurannya nggak sama ya dengan berbeda. saya. Nggak tahu tuh kebahagiaannya mungkin ketika Keluarga, berhasil gitu. mendapatkan Oh jodoh iya, gitu betul ya. sekali. Atau bagi seorang ibu bapak kebahagiaannya mungkin ketika anak-anaknya sering datang ke rumah gitu kan. Jadi ukuran kebahagiaan. Tapi pada prinsipnya adalah kebahagiaan itu ketika kita bermakna dan bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk orang lain dan untuk alam. Mungkinkah nggak Bu, kalau seandainya kebahagiaan itu ketika kita bisa berada di rasa kenyamanan meski kita berada di zona nyaman kita yang sehari-hari gitu. Maksudnya gimana? Bahagia Kita bahagia gitu dan sudah merasa nyaman. Jadi ukuran bahagianya ketika kita merasa nyaman meski sebenarnya menurut orang lain ini tuh kayaknya nggak zona nyaman kamu setiap hari ya gitu. Contohnya nih sepertinya kayak yang biasanya berhijab pakai pakaian celana mungkin gitu tiba-tiba harus berpindah ke pakai rok yang syar'i gitu. Kok kamu jadi beda sih? Aku sekarang nyaman gitu. Kamu keluar dari zona nyamanmu ya? Iya, tapi aku sekarang sudah nyaman gitu. Itu kan juga mungkin bisa kali ya di boleh. dengan Jadi sebuah kebahagiaan. iya, ya. jadi makna kebahagiaan itu kan bagi orang berbeda-beda. Dan istilahnya kalau kita berbasis di otak kita itu kan bahwa ada tempat di otak kita namanya frontal cortex itu yang tempat pengetahuan itu masuk semua. Jadi basic, sedangkan di bagian bagian otak kita yang lain itu ada tempat watak dan kepribadian juga. Di tempat yang lain ada juga tempat mengelola spiritual. Jadi bagian-bagian otak ini bagaimana input yang dimasukkan. Kalau misalkan lingkungan dia kemudian merubah dia pengen yang lebih baik, ya makna kebahagiaan boleh seperti itu. Tetapi bisa jadi loh kebahagiaan itu ukurannya karena memang dia mohon maaf terbiasa dugem misalkan gitu ya, atau melakukan hal-hal yang mungkin orang lain kok begitu sih, tapi itu versi dia. Ya sudah hargai gitu ya. Selagi kita tidak mengganggu dia dan dia tidak mengganggu kita gitu. Kalau memang kita mampu kita arahkan, tapi kalau kita tidak mampu hargai saat itu dulu keputusannya. Ntar belakangan dia dibantunya pelan-pelan. Betul sekali. Jadi ini juga terkait dengan pertanyaan yang terakhir gitu. Lingkungan. Iya, Itu penting menjadi salah satu hal terpenting. Betul. Gitu. Betul sekali ya. Betul. Terus mungkin Ibu boleh kasih saran nih ke kaum muda ini gitu loh. Gimana sih kita harus bisa membedakan gitu, memilah-milih lingkungan mana yang baik untuk kita agar self care atau self love ini tuh bisa berjalan dengan baik. Oke, kita perlu deteksi dengan yang namanya toxic relationship gitu ya. Ada bahasa begitu ya. Jadi ada hubungan yang beracun. Hubungan itu nggak selalu pacar gitu ya. Hubungan itu bisa dengan kolega, bisa dengan siapapun. Hubungan yang toksik itu adalah hubungan yang membuat seseorang itu tidak bisa mengembangkan kompetensinya. Jadi kalau misalkan pertemanan kita itu dibalut dengan unsur kemanfaatan, bukan unsur kemanfaatan, jadi unsur memanfaatkan gitu ya. Unsur memanfaatkan, kita boleh harus segera aware. Oh ini tampaknya aku dimanfaatin. Kalau sudah seperti itu sebaiknya hubungan ini diakhiri. Karena hubungan-hubungan yang toksik itu hubungan-hubungan yang mengandung memanfaatkan tadi dalam sisi apapun baik psikis maupun materi, maka sebetulnya hubungan ini adalah hubungan yang tidak sehat. Dan kalau terus dilakukan maka suatu saat akan mencapai titik ketidaknyamanan secara psikologis. Nah jadi lingkungan teman-teman kalau mau mencari, lihatlah lingkungan ini kira-kira apakah meningkatkan produktivitas teman-teman dengan segala kompetensinya ya. Tapi ataukah sebaliknya, jadi lingkungan yang toksik ini atau teman-teman yang toksik ini kemudian membuat teman-teman nggak bisa semakin mengembangkan kompetensinya. Jadi kalau terus dikekang, jalan terus yuk sama aku, temenin aku yuk ke mall dan sebagainya. Nah dibatasi gitu ya, protektif yang berlebihan. Padahal teman-teman punya tugas harus ke perpus begitu kan. Nah kalau misalkan itu membuat teman-teman nggak bisa lebih meningkatkan kompetensi dengan segala apapun caranya, tandanya ini adalah toxic. Tapi kalau bisa meningkatkan kompetensi, membuat self love-nya memacu lebih baik lagi, self care-nya juga semakin bijaksana, nggak kemudian atas nama self care aja kemudian semaunya sendiri, egois begitu. Nah, berarti ini adalah hubungan yang baik, hubungan relasi yang sehat begitu, dan ini tentunya akan menyehatkan fisik dan psikis kita juga. Betul sekali.
sekali. Jadi memang lingkungan itu sangat berpengaruh sekali gitu ya kaum milenials ya gitu. Karena yang lagi heboh juga nih Bu di sosial media gitu. Ada yang toxic relationship gitu. Terus habis gitu akhirnya ada juga toxic positivity. Betul, itu juga gimana penting. itu? Jadi toxic positivity itu kelihatannya positif, tapi ternyata toxic. Jadi contoh gitu ya, misalkan temen kita datang nangis-nangis habis putus sama pacarnya gitu kan, habis putus sama pacarnya. Aduh ya ampun kok gini amat sih nasibku gitu ya. Nah gitu ya, maunya temennya ini bantuin sama temen yang habis putus pacar. Langsung tiba-tiba gini, kamu sih udah tak kasih tahu dari awal kan udah kelihatan begini. Makanya sekarang yuk move on, cari laki-laki yang baru misalkan begitu ya. Nah sebetulnya ini salah satu bentuk toxic positivity. Artinya apa? Seseorang ini tidak melihat fase anak ini sedang dalam kondisi yang seperti apa. Nah, jadi toxic positivity itu adalah sebuah ungkapan yang mungkin diinginkan membantu, tapi justru menjatuhkan. Betul sekali. Nah, jadi itu itu juga adalah sering tidak disadari. Nah, ya, misal gitu. orang yang lagi merasa merana, maunya itu hanya ditemenin, tapi tidak kemudian dikasih advice yang berlebihan. Kamu sih kurang iman, kamu sih. Nah, kalau seperti itu jatuhnya menjatuh. Betul sekali. Jadi niat hati kita memberi saran, memberikan solusi, tapi tidak tepat nih situasi kondisi gitu. Kita nggak lihat kalau teman kita ini ternyata lagi sedih gitu. Oh butuhnya itu kita peluk-peluk gitu kan, dikasih oh iya nggak apa-apa, ayo kita bangkit lagi. Mungkin seperti itu ya lebih jadi tepatnya. ada fasenya, sebenarnya ada 5 fase ya untuk kita ngecek teman kita itu dalam fase yang apa sehingga kita nggak jatuh di toxic positivity. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya begitu pentingnya self care dan self love gitu. Dan kita juga harus bisa memanainya secara betul agar tidak jatuh ke keegoisan itu tadi, Bu ya. Terus sekarang juga ada gitu, lingkungan itu juga berpengaruh ke bagaimana diri atau psikis kita gitu ya kan. Karena kesehatan mental juga sangat perlu sekali. Penting ini yang banget. perlu digalakkan gitu. Karena yang sering terjadi juga yang tadi seperti tadi, toxic positivity sekarang lagi marak beredar. Niat hati tadi seperti memberi saran, memberikan solusi, tapi situasinya tidak tepat. Jatuhnya makin gitu. terpuruk. Betul. Akhirnya teman-teman yang tadi nangis gitu ya kan, akhirnya tambah down lagi malahan gitu. Jadi lebih mikir, oh iya, aku salah. Oh iya, ini ya begitu gitu ya kan. Jadi memang perlu banget nih kita belajar untuk memanai diri kita sendiri untuk dapat self care dan self love itu tadi ya kan, yang pertama. Yang kedua juga lebih bersyukur dan meningkatkan keimanan kita bahwa ya memang ini yang diciptakan oleh Allah, kita diberinya seperti ini, jadi kita tingkatkan saja, kita rawat dalam tanda kutip, kita rawat. Iya betul sekali, karena mendapatkan itu mudah, yang susah adalah merawatnya, merawat dan mempertahankan ini. merawat dan mempertahankan itu sangat susah sekali, meningkatkan. Iya betul sekali. Jadi seperti itu diskusi dan sharing-sharing kita kali ini terkait self love dan self care. Betul sekali. Terima kasih sebelumnya saya aturkan kepada Ibu. Saya juga atas sharing-sharingnya, sangat membantu sekali untuk kaum milenial nih Bu ya, yang sering kali overthinking lah, terus insecure lah gitu, banyak banget pasti yang ngalamin. Coba ngaku ya Gen Bias, langsung aja komen gitu, siapa di antara kalian yang suka overthinking nih tengah malam sampai nangis aduh gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali cara-cara untuk menanggulangi hal tersebut gitu. Salah satunya dengan self healing dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Mungkin tadi seperti yang Ibu tadi jelaskan, beliau pergi ke Gramedia, toko buku, atau mungkin kalau dari saya pribadi nih Bu, saya lebih suka mengunjungi teman-teman gitu. Jadi bercerita dengan teman-teman. Akhirnya apa? Rasa sedih, rasa sakit hati hilang. Gitu, karena apa, kita ketemu dengan teman, cerita-cerita lagi gitu, hayu lagi gitu. Begitu teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk lebih mencintai diri sendiri terlebih dahulu, sembuhkan luka dari diri sendiri agar kita bisa menghargai orang lain gitu. Karena menghargai diri sendiri itu memang kadang lebih susah ya Bu ya gitu. Begitu ya teman-teman, semoga apa yang kita sharingkan kali ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk selalu pantengin YouTube laman kita. Langsung saja, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang Let's Care About Yourself. Terima kasih telah menonton dan menyimak podcast dari Genbi Kediri Komisariat IAIN Kediri. Baris berdiri sebelum bertapa. Saya pamit undur diri, Fatihah di sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.